dengan harga yang sangat affordable. Kita bisa compare dengan berbagai macam software house, bisa di kisaran ratusan juta. Dengan kita, mereka cukup bayar monthly. Jadi idenya udah bagus. Idenya adalah, wah kita mau e-learning platform, udah mantap. Sekolah dan juga bisnis, itu langsung distraction buat saya. Hai Startup Founders, kembali lagi di Carpage. Sebelumnya kita udah ngobrol sama dua startup bareng juga dengan Pak David. Hai Pak. Hi, good to see you again. So basically mereka ini pembuat dari e-learning platform. Kita tahu sekarang e-learning platform juga semakin banyak ya. Tapi kalau tadi kita ngomongin yang sebelumnya nih Pak, kita tadi udah ketemu sama Mas Adnan tadi dari Kedip. What do you think about it? Sekali lagi seperti yang saya tadi kasih tahu, kita perlu memikirkan bahwa Bisnis itu nggak selalu hanya ada di kota-kota besar aja. Ini adalah sebuah mitos bahwa waduh, kalau saya dari aslinya orang Medan, ya gitu ya. Kalau semuanya pergi ke kampung, dia bilang, ya kak, saya nggak bisa besar karena saya nggak di kota Medan. Nah, yang kota Medan bilang saya nggak bisa besar karena saya nggak di Jakarta. Yang di Jakarta bilang, ya itu, kalau semuanya di Singapura, di mana kan bagus. Yang di Singapura bilang, lah coba kalau saya di Tokyo. Yang Tokyo bilang, wah coba kalau saya di San Francisco. Oh, jadi kalau kita muter semuanya, maka kita selalu kehilangan kesempatan. Ya. Jadi what I really like dari Kedip, yaitu adalah bahwa ada anak muda dan ada entrepreneur yang mau membangun di Sulawesi. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu, tadi saya bangga banget ya, di Indonesia ada orang mikirnya dari kabupaten, 200.000 orang aja. Wah, itu sudah sangat luar biasa, sudah lukratif. Karena dari sesuatu yang kecil itu, kalau kita sudah berhasil, maka dari situ kita mulai bisa memikirkan tentang bagaimana caranya kita sekarang bisa melakukannya di kabupaten yang di sebelahnya dan di sebelahnya. I think that is a brilliant concept dan perlu, khususnya mungkin ya untuk teman-teman yang ada di daerah, gak usah semuanya datang ke Jakarta baru pikir bisa bangun bisnis. Di daerah kita masing-masing pun, kita tetap bisa menjadi besar. Halo, lagi. Betul banget. David. Good to see you. Monggo, silakan. Oke, siap. Halo, selamat pagi Kak. Saya Yeremia dari Munef dan hari ini saya akan membawakan sedikit mengenai Munef, yaitu e-learning builder. Di mana basicnya kita tahu bahwa pembelajaran adalah salah satu hal yang krusial, baik di sekolahan ataupun perusahaan. Mereka membutuhkan training dan juga profesional yang ingin menebarkan konten mereka. Tapi terjadilah sebuah problem, di mana adanya biaya yang cukup mahal untuk membuat sebuah e-learning sendiri dan juga membutuhkan maintenance lagi untuk membutuhkan tim IT dan juga pastinya butuh waktu yang cukup sebulan hingga 2 bulan ketika mereka ingin memiliki e-learning sendiri. Maka dari situ hadirlah kami sebagai solusi, yaitu Munef, di mana kami ini memiliki sebuah e-learning builder, membantu mereka buat bisa punya e-learning sendiri hanya dalam waktu 1 menit. Dan selain itu mereka dedicated platformnya untuk mereka. Mungkin kita sudah sering kali dengar seperti atau basically kita bisa create seperti itu dengan branding dari mereka sendiri. Dan juga dengan harga yang sangat affordable. Kita bisa compare dengan berbagai macam software house, bisa di kisaran ratusan juta. Dengan kita mereka cukup bayar monthly, 800.000 per bulan. Dan juga untuk prosesnya sendiri sangat mudah sekali. Mereka cukup masuk ke websitenya dan di sini mereka bisa langsung login untuk nama sekolahan dan juga data admin. Dalam waktu 1 menit mereka sudah bisa memiliki 3 fitur utama untuk teacher, admin, dan juga student. Salah satunya merupakan seperti sertifikat, payment gateway, even juga mereka bisa mengeluarkan untuk gamification dan juga seperti data user, assignment, dan juga lainnya. Dan di sini kita bisa ngelihat apa yang membedakan kami dengan berbagai macam kompetitor, mungkin yang sudah terkenal seperti ada dan juga di mana yang membedakan adalah dari segi fleksibilitas kami. Kami membantu mereka dengan waktu yang sangat cepat. Di sini kita memiliki branding mereka sendiri. Jadi mereka nggak ada lagi branding dari kita, purely white label untuk mereka. Dari sini ini yang membedakan kami, yaitu secara fleksibilitas dan secara kualitas. Dan untuk secara kualitas kita bisa ngelihat di sini fitur kami yang paling lengkap seperti ada assignment, assessment, dan lainnya. Dan selain itu juga
Yang ingin kami highlight di sini adalah kami berperan sebagai salah satu e-learning builder, di mana kebanyakan saat ini EduTech mereka berperan sebagai penebar konten. Kita ingin membantu para penebar konten tadi buat mereka bisa memiliki e-learning builder mereka sendiri. Jadi basically kita kayak Tokopedia, Airbnb, dan Uber, di mana seperti Tokopedia mereka nggak punya toko nih, tapi mereka ngebantu toko-toko itu buat bisa punya toko sendiri. Ataupun juga misalnya Airbnb gitu ya, mereka membantu orang-orang bisa buat ngedigitalis hotelnya mereka. Nah, seperti kita ngebantu mereka buat bisa compete dengan e-learning yang sudah besar seperti di mana itu kita ngebantu mereka itu untuk yang di tahapan tempat kursus. Jadi memang basically kita ngebantu mereka, dan ini bisa dilihat selama 2 tahun ini kita memang fokusnya ngebantu di tempat kursus dan juga ada perusahaan seperti salah satu perusahaan yang memang kita bantu untuk training sekitar 4.000 karyawan. Ada juga misalnya kayak salah satu tempat kursus di Filipina, di Thailand, dan Indonesia yang ngebantu mereka ketika pandemi kemarin, di mana pada pandemi mereka tutup tapi bisa tetap berjalan dengan adanya Moonef ini. Dan kemudian interaction kita saat ini yang memang bisa dilihat dari setiap sekolahan, setiap perusahaan mereka bisa punya differentiation masing-masing secara tipe dan juga secara kontennya. Project dari market ini sendiri sangat luas, di mana e-learning sangat dibutuhkan, terutama saat ini kita ngelihat tingginya tingkat kompetisi di setiap sekolahan. Kalau mereka nggak bisa punya e-learning, mungkin udah tergusur dengan yang mereka punya e-learning. Dan juga kita ngebantu, apalagi di masa pandemi sekarang, membantu orang juga lebih adaptif terhadap yang namanya e-learning tersebut. Dan ini secara journey, kita memang fokusnya saat ini ke tempat kursus, tapi di tahun-tahun selanjutnya kita mulai mau kolaborasi untuk ke perusahaan juga. Perusahaan juga udah ada berapa yang memulai dengan kita. Dan secara pricing, kita saat ini paling murah di Indonesia, dengan paket yang paling murah itu basic 800.000 per bulan dengan unlimited students. Ini yang membedakan kami dengan berbagai macam kompetitor tadi, di mana kita nggak cuma kasih platform. Basically kalau mereka sama software house, even mereka harus hire tim IT sendiri, mereka pasti kesulitan untuk yang namanya nge-marketingin lagi konten mereka. Jadi kita punya namanya Moonef Academy, basically ini seperti live webinar. Jadi kita ngebantu, misalnya contoh ada satu perusahaan atau sekolahan, mereka punya konten berbayar, itu kita create dulu webinar bersama mereka, kita bantu marketingin, at the end dari webinar, nanti itu masuk ke dalam penjualan mereka. Nah itu untuk bantu secara marketing. Dan kita ada juga yang menarik, ini Moonef Studio. Jadi sekolah-sekolahan, perusahaan yang mungkin mereka masih kagok dengan yang namanya online, itu kita bantu buatin videonya. Kita bantu buatin video yang lebih menarik, gimana cara kurikulum yang bagus dan sebagainya. Dan kemudian ini secara ekosistem ke depannya, jadi selain platform memang kita udah banyak yang memakai studio kita dan juga akademi kita. Saat ini kita dibangun oleh 4 orang, yang memang 2 itu dari manajemen dan 2 lagi dari IT, yang memang kebanyakan dari anak-anak ITB yang saat ini kita fokus di Moonef. Secara investment request kita memang banyak fokus kepada studio dan akademinya, tapi memang saat ini kita masih tahapan bootstrap karena sejauh ini secara cash flow kita banyak ngambil dari project-project kan seperti itu. Oke, jadi bisnisnya udah 2 tahun, sudah punya berapa customer? Kita ada 30 customer B2B, yang itu ada 30.000. Oke, berapa banyak yang berbayar? Yang berbayar itu ada sekitar 80%. Bayarnya sekarang revenue per month atau per year-nya berapa? Kita untuk subscription masih per bulan itu di sekitar 1 bulan dari... Jadi dari customer-customer itu nggak semuanya paket harga 800.000. Jadi ada beberapa yang kita kasih diskon. Oke, alright. Dan kita juga ada ngambil transaction fee sih Kak. Jadi misalnya kalau dari mereka menjual konten 1 juta, kita ngambil kalau pakai payment gateway kita. Kalau pakai payment gateway, oke, got it. Alright, terus pertanyaan apa ini mau tanya saya hari ini? Oh oke. Kalau saat ini sebenarnya sih menariknya adalah kita baru membuka nih buat mencari venture capital. Sebelumnya memang kita kan masih tahapannya bootstrap ya. Nah kira-kira aku mau tanya, kalau dari venture capital sendiri itu mereka lebih tertarik dengan perusahaan yang bootstrap atau udah ada VC? So, kalau kita mau ambil venture capital, berarti kita mesti tahu bagaimana caranya uangnya bekerja. Jadi di bisnis yang lagi mau bangun ini, kita membangun e-learning platform, that's one thing. And then kemudian kita mau bantu big marketing itu another one. Kita mau bikin live webinar, another one. Kita mau bikinin video production, that's another one. The more you talk about it, it is your way to dissuade me to become your investor. Jadi idenya udah bagus. Idenya adalah, wah kita mau e-learning platform, udah mantap. Tapi dari situ langsung opening statementnya Yeremia adalah, oh kita mau ini sekolah dan juga bisnis. Itu langsung distraction buat saya. Saya bilang, yuk mau yang mana? Nah, jadi kalau kita mau mengambil uang dari venture capital, sebenarnya cuma ada satu pertanyaan yang kita tanya. Saya mau tahu apakah Moonef ini akan menjadi unicorn. Artinya adalah 1 miliar US dollar. Nah untuk menjadi 1 miliar US dollar, kita pasarnya mesti dimengerti, yaitu pasarnya ini berapa besar. Oh, either
pasarnya itu cuman kecil, wah tapi satu transaksi semuanya $10.000, $50.000 atau semacamnya, sehingga walaupun pasarnya kecil tapi kena value transaksinya besar, menciptakan a billion dollar story. Atau kita harus punya 1 juta user, tapi masing-masing cuma bayarnya 1.000. Apa? 1 juta kali 1.000, 1 miliar. Gitu. Nah, jadi itu yang menjadi the magic number. Jadi the more you talk about like, we want to do school, berarti anak SMP SMA sebagai contohnya, dan juga orang-orang kerja, itu 2 pasar yang berbeda, 2 behavior yang berbeda. Dan by the way, untuk penetrasi pasar dan untuk akuisisi pasar itu di imajinasi saya itu behaviornya beda, harganya beda, mahal sekali. Nah, saya tanya, you minta dari saya apa? Uang. Tapi you belum kasih tahu sama saya, bisa gak you lakukan dalam 24 jam atau dalam hal ini adalah bisa lakukan dalam 18 bulan yang sama. Dan yang kedua, yang lebih penting itu adalah apakah kita punya orang-orang yang tepat untuk melakukan. Nah, biasanya typically orang mulai bilang sama saya bahwa adalah, ya makanya Fit, kalau lu kasih gua 1 juta, 5 juta atau whatever, kan nanti saya punya banyak orang, jadi kita bisa selesaikan. That's where you got it all wrong. Oke, jadi contoh ya, saya kasih contoh ya. Gojek sekarang super app gak? Super. Mulainya apa? Dari cuman ojek doang. There you go. Dia bahkan nggak punya yang namanya GoSend, GoFood, nggak ada. Tetapi it evolves. Dari panggil abang ojol, si abang ojol disuruh beli martabak. Dipanggil abang ojol, bang, kak, tolong dong kirimkan dokumen. Sehingga muncullah produk-produk yang lain oleh karena suksesnya di situ. Nah, dengan hanya fokus di abang ojol saja, maka OKR-nya cuma sekedar saya mau mengumpulkan sekian jumlah. Sehingga itu yang mengakibatkan dia sukses. Jadi dia bukan dari pertama kali mulai dia bilang, saya mau ada Gojek, GoFood, GoSend, GoMasak, saya nggak tahu apa lagi. Go semua. Enggak. Dia mulai cuma dari satu. Nah itu, jadi ini sesuatu yang menurut saya, you ada di sebuah industri yang tentu sangat dibutuhkan seperti yang you bilang. Tapi menurut saya kalau ini adalah pitching session benar-benar ke venture capital atau ke saya khususnya, saya merasa bahwa adalah, wah, there's so many things that you wanna do. Kenapa gak fokus kerjain satu aja? Yang mana yang mau kerjain? Mau orang kerja aja, kelihatannya lu banyak di dunia bisnis. Stay there. Oke, berarti kita mesti bertanya, di dunia bisnis siapa yang butuh learning platform? Karena gak semuanya butuh. Nah, berarti kemudian biasanya aktivitasnya apa? Oh, itu contoh ya, jualan. Oke, kalau jualan, berarti yang tadi you bilang, kita mau ada sediakan fitur apa? Apakah fitur-fitur itu akan membuat perusahaan itu mengisi konten dan kemudian penjualan perusahaan itu menjadi lebih baik. Kelihatannya sangat segmented, tetapi justru pada saat kita segmented hanya melakukan itu saja. Nah, tetapi kita bilang ya, wah, tapi saya bisa mencapai tadi berapa? 30.000 user. Bisa menjadi 30 juta user atau 3 juta user. That's how you make it lucrative dan membuat semua orang mengatakan adalah we want to put money in Monev. That's what I think. Gimana pandangannya kira-kira? Iya, menarik sih. Karena memang kebanyakan kalau dari kita kan ngeliatnya di satu platform itu kita fokusnya tadi target marketnya tahunnya tempat kursus. Tapi ternyata sambil berjalan ada aja yang masuk gitu perusahaan dan sebagainya. Itu another yang memang kita targetin tapi masuk. Tapi ternyata pas dilihat, platform kita bisa afford juga untuk hal tersebut. Jadi ada banyak bisnis di dunia ini yang datangnya secara kebetulan. You tahu brand Coca-Cola kan? Iya. Pertama kali dia jualan di mana? Di farmasi. Untuk apa? Untuk obat bule. Untuk obat batuk. Tapi habis itu orang minum, dia bilang, wah saya jadi seger. Lahirlah Coca-Cola yang kita dengar. Jadi berarti you ada cerita itu gak? Nah sekarang saya tanya, di farmasi mana you bisa beli Coca-Cola? Ada kan? Jadi kalau kita mulainya dari sini, dari kursus, tapi kemudian reaksi pasar adalah, butuhnya di kantor. Ya kalau gitu go ke kantor, tapi yang ini jangan kita mau. Tapi kan kak, ini kita masih ada ini. Nah, kalau Coca-Cola masih pertahankan dua-duanya, dia mungkin gak jadi Coca-Cola hari ini. Ya jadi ini semua adalah prinsip berdagang. Prinsip berbisnis. Jadi kalau kita gak berani untuk let go, you will never become big. Pertanyaan yang Yeremia mesti jawab, kalau 5 tahun saya kerjakan cuman ini saja, apa yang akan terjadi dengan Monev? Kalau saya kerjakan 5 tahun cuman yang satunya lagi, apa yang akan terjadi? Fokus. Kalau fokus itu akan mengakibatkan Monev pergi ke level-level berikutnya. Karena semuanya bagus. Yang you bilang tuh semua bagus. Saya gak ada bilang gak bagus. Menurut saya yang kurang adalah you mau pilih yang mana. Pilih itu, habiskan 3 tahun, 5 tahun bangun itu. Nanti kalau memang ada kesempatannya yang lain-lainnya juga bisa dikerjain. Itu akan menjadi otomatis.
banget ya. Oke? Iya. Ya, congratulations untuk spending time sama saya. Mudah-mudahan berguna untuk perjalanannya daripada Monef. Ya. Sebelumnya menarik banget, ada sebuah konsep baru gimana kita bisa pitching di mobil, karena selama ini kita biasa pitchingnya di panggung langsung gitu ya. Jadi ini waktu yang 10 menit ini kita sambil berjalan lebih intimate. Aku merasa ini sangat intimate banget, tapi tidak karena dapat result yang baik, tapi juga lebih dapat advice yang benar-benar lebih intimate dibandingkan di panggung biasanya, seperti itu.